Yang dari Malepea, Shalom. Yang dari Mainang, Shalom. Yang di Kalabahi, Shalom. Ya, Bapak Mama semua kita hari ini Kango. Bapak Mama semua sehat-sehat. Ada yang sakit-sakit. Di sini ada yang sakit hati. Ada yang patah hati. Ya, yang patah hati ini bukan anak muda saja, Bapak Mama. Patah hati juga bisa orang tua, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih. Coba Bapak Mama saling berkuliah, bersalaman satu dengan lain dan katakan salam damai bagimu. Salam damai bagimu. Salam damai bagimu. Ya Bapak Mama, selamat ya. Jadi jangan ramah seorang pun tangan. Selamat. Ya Bapak Mama semua. Tadi kita ini menyanyi. Ya Bapak Mama capek kok? Capek? Ya bagi saya tidak. Ya semua itu lega. Ini persekutuan doa, lembah, pujian segala bangsa. Yang namanya lembah pujian berarti kita harus menyanyi terus. Ada amin? Ya, jadi jangan bosan-bosan puji Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, saat ini tema renungan kita adalah bertolaklah ke tempat yang dalam. Ya. Kalau dalam bahasa Latin itu bilang duc in altum. Pernah dengar kok? Sudah. Ya. Baik, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, bertolaklah ke tempat yang dalam. Biasanya orang bilang begini, guru yang baik itu adalah pengalaman. Guru yang baik itu adalah pengalaman. Melalui pengalaman bisa menghentarkan orang kepada sebuah keberhasilan karena ada pengalaman yang ia pernah alami, ada pengalaman yang pernah ia capai. Tetapi Bapak mau pertanyaan bagi kita, apakah benar karena berdasarkan pengalaman yang ada pada kita bahwa bisa membuat orang atau bisa membawa orang pada keberhasilan? Tidak juga. Jadi Bapak jangan sekali-kali pernah mengatakan bahwa saya ini sudah cukup makan garam melayani Tuhan. Saya ini sudah lama melayani Tuhan. Jadi yang masih muda jangan anggap remeh saya. Weh, Bapak Mama yang terkasih, ingat Bapak Mama, hati-hati. Karena kadang-kadang kita umum berdasarkan pengalaman itu bisa membuat kita ada kesombongan. Ada amin? Jadi kadang-kadang Bapak Mama kita menganggap satu dengan yang lain karena kita mengatakan bahwa saya sudah pengalaman melayani Tuhan. Tetapi Bapak Mama, apakah mempertahankan kesetiaan kita dalam pelayanan? Kita akan diuji Bapak Mama dalam pelayanan kita. Jadi Bapak Mama yang terkasih, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin banyak tantangan yang kita alami. Amin. Jadi jangan pernah katakan bahwa semakin banyak kita melayani Tuhan, maka sedikit tantangan yang kita alami. Tidak demikian Bapak Mama. Jadi justru orang yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin melayani Tuhan dalam hidup, maka justru di situ Bapak Mama bertubi-tubi datang tantangan dalam kehidupan. Terkadang membuat dia kecewa, terkadang membuat dia putus asa untuk menjalani kehidupan. Tetapi Tuhan mau menguji hatinya, apakah dia tulus dalam memberi diri untuk melayani Tuhan atau tidak. Jadi Bapak Mama, saya dan Bapak Mama semua yang hadir saat ini, Tuhan sedang menguji Bapak Mama dan saya. Kita pun kesetiaan dalam melayani Tuhan. Ingat Bapak Mama, semakin Tuhan memberikan kita kepercayaan melalui jabatan apapun itu Bapak Mama, mungkin kesibukan kita terlalu banyak,
Tetapi bukan itu justru membuat kita jauh dari Tuhan. Ingat itu. Tetapi justru semakin banyak Tuhan kasih kita kepercayaan untuk kita bekerja, kita beraktivitas, kita dapat jabatan yang banyak, justru itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi Bapak Mama jangan bilang begini, saya di sekarang saya punya jabatan ini terlalu banyak di gereja, di pemerintahan, di masyarakat, jadi saya tidak ada waktu sama sekali untuk melayani Tuhan. Awalnya Bapak Mama sebelum dia memiliki jabatan, dia sangat sekali setia dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan dia untuk memiliki jabatan banyak, atau memiliki pekerjaan, memiliki harta benda, justru bukan membuat itu untuk bertambah semangat dalam pelayanan, tetapi semangatnya kendor dan banyak alasan. Saya yakin di sini semua tidak ada ya Bapak Mama. Saya yakin tidak ada alasan begitu. Jadi Bapak Mama ingat, justru semakin Tuhan kasih kita kepercayaan, semakin Tuhan kasih kita jabatan, semakin Tuhan kasih kita hadiah berkat, justru kita semakin giat melayani Tuhan. Jagalah dirimu supaya jangan bersemangat, itu jangan kendor. Bapak Mama yang terkasih, dalam firman Tuhan saat ini, bertolaklah ke tempat yang dalam. Mungkin kita pernah mengalami pengalaman yang pahit sama seperti Petrus. Petrus Bapak Mama profesinya atau jabatannya sebagai nelayan. Kalau sebagai nelayan Bapak Mama, dia bisa membaca tanda-tanda alam. Kapan dia harus masuk melaut? Jam berapa dia harus masuk? Dia sudah bisa membaca gelombang, angin taufan, dan dia bisa membaca musim mana yang tepat ada ikan banyak dan musim mana yang tidak ada ikan. Itu karena orang pengalaman. Tetapi dalam kisah cerita saat ini menarik, bahwa pengalaman itu tidak cukup membawa orang pada sebuah keberhasilan. Amin. Petrus ini pengalaman pertama, tetapi ketika ia diperhadapkan Bapak Mama, dia pasti mengandalkan kemampuannya. Bos saya ini nelayan Bapak Mama. Silakan kalau orang yang berprofesi guru atau pegawai di kantor, ketika dia masuk ke laut Bapak Mama, dia akan ketakutan. Dia mungkin bersama dengan orang lain, tetapi dia tidak akan mampu. Tetapi kalau seorang nelayan, dia akan mampu bertahan. Karena itu adalah kehidupan, dan di situ Bapak Mama dia punya mata pencarian. Tetapi ingat Bapak Mama, dalam cerita ini ternyata pengalaman juga tidak cukup membawa orang pada keberhasilan. Maka jangan sekali-kali katakan bahwa saya sudah pengalaman bersama dengan Tuhan. Jangan Bapak Mama. Kalau kita katakan demikian Bapak Mama, masih ada gangguan dalam diri kita. Karena kita bersandar pada kemampuan, pada kepintaran kita, Bapak Mama, akan membuat kita pada kegagalan. Bapak Mama yang terkasih, belajar dari pengalaman. Petrus belajar dari pengalaman yang Bapak Mama, supaya jangan membuat dia gagal lagi. Tetapi kegagalan itu menjadi pelajaran yang berharga, supaya dia belajar, dia evaluasi diri supaya membawa dia pada sebuah keberhasilan. Di mana ada saatnya sebagai hamba Tuhan, ada waktu-waktu tertentu untuk kita melakukan perenungan dalam diri kita, supaya kita mengevaluasi diri kita Bapak Mama. Tidak semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sekian tahun lamanya belum benar-benar juga bisa memberi diri secara total. Semua orang akan terpanggil Bapak Mama seperti Petrus. Semua orang akan terpanggil. Kita semua yang hadir saat ini semua terpanggil. Amin. Kita semua ini terpanggil. Ketika Yesus Bapak Mama dia ada di danau Genesaret,
banyak orang yang berbondong-bondong datang dan hendak mendengarkan apa? Firman Allah. Jadi orang berkumpul itu Bapak Mama, banyaknya mendengarkan firman Allah atau mendengarkan gosip? Bapak Mama, di mana orang berkumpul, di situ firman Tuhan ada atau di situ gosip ada? Dua-dua juga Bapak Mama. Kalau Bapak Mama sudah mulai keasikan cari kutu Bapak Mama, nah itu pasti sudah mulai orang, mulai gosip orang juga. Tetapi ingat Bapak Mama, kalau di Injil Matius itu Bapak Mama, di pasal 18 tidak salah itu, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Tetapi Bapak Mama, kalau di rumah tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, tidak pernah ajak istri, ajak suami, ajak anak-anak untuk berdoa bersama, bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah keluarga mereka? Bapak Mama, kalau dalam cerita ini bukan dua atau dua orang, tidak. Tetapi orang banyak yang datang berkerumun untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita semua yang hadir saat ini Bapak Mama, banyak atau sedikit? Banyak. Artinya bahwa ada persekutuan yang dalam komunitas kecil dalam rumah tangga kita. Itu adalah gereja Bapak Mama. Tetapi ada persekutuan yang membutuhkan banyak orang juga sama seperti saat ini. Jadi jangan pernah mengunci diri bahwa saya tidak mau pergi gereja, saya hanya berdoa di satu rumah dengan satu istri anak, karena di satu rumah ada gereja. Ya benar Bapak Mama, tapi itu persekutuan dalam komunitas kecil. Tetapi Tuhan juga mengendaki dalam persekutuan komunal, persekutuan yang besar Bapak Mama, seperti saat ini. Jadi kita harus belajar untuk jangan menutup diri kita dengan Tuhan dan sesama, tetapi kita belajar bagaimana kita membuka diri kita dengan Tuhan dan sesama. Ingat, dalam cerita ini banyak orang yang datang untuk dengar firman Tuhan, bukan sedikit. Berarti Bapak Mama ada antusias, ada semangat dari berbagai penjuru dan segala bangsa datang untuk mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Yesus. Ada amin? Berarti Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kita semua saat ini yang hadir, semangat itu Bapak Mama selalu ada dalam diri kita untuk datang berjumpa dengan Tuhan, sama seperti hari ini. Berjumpa dengan Tuhan itu Bapak Mama, jangan pas badan enak baru datang kepada Tuhan. Tetapi kalau badan sudah tidak enak, tidak datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu jangan hanya sewaktu-waktu saja Bapak Mama, tetapi datang bertemu dan berjumpa dengan Tuhan seperti saat ini, setiap waktu dan setiap saat. Karena Tuhan akan menguji ketulusan hati kita dalam mengikut Tuhan. Bapak Mama tulus atau tidak Bapak Mama? Atau pura-pura tulus? Tuhan akan menguji dan mengenali si hati kita yang dalam. Bapak Mama, tidak semua orang mengikut Tuhan itu saleh. Tidak semua. Karena bisa saja pura-pura, bisa saja munafik. Makanya orang bilang, orang ikut Tuhan tetapi sangat sadis. Bukan saleh tetapi sadis. Sama juga dengan ahli Taurat Bapak Mama, setiap waktu, setiap saat mereka selalu merenungkan Taurat Tuhan. Tetapi firman Allah mereka tidak pernah sama sekali menghidupi dalam diri. Tidak ada kasih di dalam diri mereka Bapak Mama. Jadi kita ini Bapak Mama, Tuhan uji kita pun ketulusan dalam melayani Tuhan. Bapak Mama yang terkasih, di sini ada dua peristiwa dalam teks kita. Pertama Bapak Mama, Yesus ini Bapak Mama, dia pinjam perahu Simon.
Dan dia menggunakan perahu ini menjadi sarana pekabaran Injil. Hari Minggu kita belajar tentang keledai. Kenapa Tuhan pakai keledai? Kenapa bukan pakai kuda? Kenapa bukan pakai unta, tetapi keledai? Tetapi Bap Mama semua versi omongannya keledai, tetapi dalam bacaan kita hari Minggu itu keledai betina. Jadi keledai betina itu Bap Mama punya sifat yang lemah lembut, sifat yang penyayang, yang merawat. Jadi kalau Bap Mama khusus misalnya perempuan, tapi kalau dia tidak menjadi pelindung bagi orang lain, tidak pernah merangkul, tidak pernah lembut, dia patut mempertanyakan jenis kelaminnya. Kalau suka marah-marah, itu juga memang patut. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang terkasih, apapun sarana yang dipakai oleh Tuhan, semua itu untuk pekabaran Injil. Ada kesederhanaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus dalam melayani. Jadi dalam pelayanan Bapak-Bapak, transportasi apa saja yang kita gunakan dalam pekabaran Injil, gunakanlah itu dengan sukacita. Jangan sampai Bapak-Bapak kita melayani, auto belum jemput, apa semua alasan. Kalau orang tidak jemput, sudah saya tidak pergi melayani lagi Bapak-Bapak. Jangan. Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita akal budi untuk kita pakai apa saja sarana itu untuk menjadi pekabaran Injil. Ada amin? Ya. Jadi coba usaha dulu Bapak Mama. Jangan duduk di tempat tunggu mobil datang atau apa datang jemput. Coba berpikir untuk kalau melayani Tuhan itu Bapak Mama harus susah dulu. Ya. Bapak Mama yang terkasih, ketika Yesus berada di perahu Simon dan memberitakan Injil Bapak Mama, semua orang banyak yang ada di situ mendengarkan Yesus. Ini pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Sebab Mama, Yesus tidak hanya omong soal berkat-berkat saja, tetapi Yesus memampukan mereka dengan pengajaran kebenaran, pengajaran firman Allah, supaya mereka kuat dulu Bapak Mama. Baru Yesus ngomong soal berkat. Jadi kalau fondasi tidak kuat Bapak Mama, orang bisa tinggalkan imannya. Ada amin? Jadi Yesus memperkuat mereka dengan kebenaran Injil, pengajaran yang benar, supaya ada dasar yang kokoh, dasar yang kuat dalam diri, sehingga ketika ada tantangan, ada godaan, mereka tidak tinggalkan Yesus dalam hidup. Ada amin? Ya, jadi Bapak Mama, kita ikut Tuhan, tapi kalau dasar kita tidak kuat, maka pasti kita akan rapuh dan kita akan mundur dari Tuhan. Bapak Mama yang terkasih, yang kedua dalam percakapan saat ini Bapak Mama, pengalaman pahit yang dialami oleh Petrus, bahwa sepanjang malam Bapak Mama dia tidak mendapat apa-apa. Sepanjang malam, secara manusia Bapak Mama, kita akan putus asa kalau kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kalau kita pernah mengalami keterpurukan, kita pernah mengalami sakit penyakit yang berat tidak pernah sembuh-sembuh, secara manusia kita rapuh, secara manusia kita lemah. Pasti kita katakan, Tuhan, saya ini setia denganmu, saya ini setia dengan Tuhan. Lalu kenapa sepung hidup ini menderita terus? Jangan pertanyakan Tuhan demikian, tetapi pertanyakanlah dirimu, apakah benar sungguh-sungguh engkau sudah mengikut Tuhan atau tidak? Maka di waktu evaluasi Bapak Mama, evaluasilah dirimu dengan Tuhan, karena kadang-kadang diri kita belum beres. Maka Tuhan kasih kita tantangan, cobaan, supaya kita sadar bahwa
bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya sang sumber berkat kehidupan. Petrus dia mengalami kegagalan karena dia mengatakan bahwa dirinya mampu karena dia berprofesi sebagai nelayan. Tuhan uji dia. Tuhan kasih dia tantangan. Lalu Tuhan juga panggil dia, ikutlah aku. Pak Mama yang terkasih, ketika Yesus datang, Yesus perintahkan dia, tepatkanlah jalan atau bertolaklah ke tempat yang dalam. Apa respon dari Petrus, Pak Mama? Respon Petrus bilang begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan melebarkan jala juga. Artinya bahwa dia terbuka. Mama, kalau orang menganggap pengalaman, pasti dia tidak mau terbuka dengan orang lain. Gengsi tinggi Mama. Dia malu sampaikan sharing dengan orang lain. Kalau pada saat dia gagal. Tetapi Petrus Mama dia terbuka dengan Yesus ketika dalam dialog itu. Dia bilang sepanjang malam kami bekerja keras, tapi tidak dapat apa-apa. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, maka kami akan menebarkan jala. Cerita ini Bapak Mama, ada ketaatan yang dimiliki oleh Petrus, ada kerendahan hati yang dimiliki oleh Petrus. Ketaatan itu Bapak Mama membawa dia pada sebuah keberhasilan. Ketaatan Petruslah Bapak Mama, itulah yang membawa dia untuk mendapat berkah. Seandainya yang Petrus menolak perintah Yesus, maka sama seperti awal mula, dia tidak dapat apa-apa dan pulang ke keluarga, pulang ke rumah dengan hampa. Tetapi Bapak dia tidak pernah kecewa dengan kegagalannya. Justru dia mencoba lagi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Bukan gagal lalu kemudian tidak berusaha lagi. Gagal lalu kemudian pasrah. Makanya kita menyanyi, pasrah sempurna nikmat penuh. Pasrah bukan berarti bahwa tidak berbuat apa-apa. Tetapi pasrah berarti bahwa kita harus ada kerja keras, kita harus ada usaha. Tuhan memberikan jalan keluar bagi orang yang mau berusaha. Ada amin? Jadi Bapak Mama kalau ikut Tuhan, kalau pas gagal Bapak Mama, coba lagi Bapak Mama. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan khawatir, jangan gelisah, lalu kemudian memilih untuk tidak mau mencoba lagi. Petrus itu Bapak Mama, dia tidak hanya mengandalkan pengalaman. Ketika dia gagal Bapak Mama, dia taat dengan perintah dan dia coba lagi. Apa hasil? Berkat yang tidak diduga. Berat Bapak Mama, hidup ini berat. Tetapi di ujung dari berat itu Bapak Mama ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kita. Ada amin? Sama seperti Petrus Bapak Mama. Awalnya berat sekali. Nihil, tidak ada apa-apa Bapak Mama. Tetapi karena ada kerendahan hati, ada ketaatan dalam diri Petrus, dia dengar perintah Tuhan, maka dia mendapatkan berkah. Maka Bapak Mama yang terkasih, kalau ketika kita gagal, evaluasilah dirimu. Jangan tanyakan Tuhan bahwa saya sudah lama melayani Tuhan, tapi saya belum berhasil. Ketika dapat tantangan, ada masalah berat, jangan tanyakan Tuhan, Tuhan saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa ini pergumulan berat saya lagi? Masalah datang silih berganti. Tetapi koreksilah dirimu.
dan teruslah bangkit. Teruslah melayani Tuhan Bapak Mama. Karena berkat Tuhan itu kita tidak tahu. Jadi Bapak Mama, kalau gagal, jangan lari dari Tuhan. Kalau ada masalah Bapak Mama, jangan lari dari Tuhan. Kita persekutuan doa ini Bapak Mama, orang-orang persekutuan doa. Saya ini adalah juga orang persekutuan dari kecil Bapak Mama. Bukan pendeta dulu baru ikut persekutuan doa, tidak Bapak Mama. Saya dari kecil. Tuhan akan uji kita Bapak Mama. Tuhan mau memurnikan Bapak Mama, saudara-saudara dan saya. Maka akan masalah itu akan datang silih berganti. Jadi jangan silih ya Bapak Mama. Jangan silih tantangan, tetapi hadapi tantangan dengan iman. Jangan silih tantangan, tetapi hadapi tantangan dengan iman. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika mereka mendapat ikan banyak Bapak Mama, Petrus memberikan isyarat. Petrus memberikan tanda kepada orang lain untuk datang. Ini menarik sekali Bapak Mama. Kalau seandainya Petrus mementingkan dirinya sendiri Bapak Mama, dia tidak perlu orang lain bantu dia. Dia bilang, kalau sudah dapat ini banyak berkat, biar sudah saya sendiri yang berusaha, saya yang ambil sendiri, saya bawa kembali, sudah perlu. Tetapi Bapak Mama di sini menarik, dia memberi isyarat untuk orang datang. Dia memberikan sinyal yang baik supaya orang lain datang menyaksikan bahwa betapa Tuhan mengasihi, betapa berkat Tuhan yang ia alami, yang ia rasakan. Maka Bapak Mama yang terkasih, belajar dari kisah Petrus. Ketika Tuhan mengizinkan mau menikmati berkat Tuhan dalam hidup, berilah isyarat, berilah sinyal kepada orang lain untuk datang. Supaya berkat Tuhan kita jangan menikmati sendiri. Kayak Bapak Mama hamba Tuhan yang suka pergi melayani di tempat-tempat yang lain. Itu karena apa? Berkat Tuhan mau berbagi kepada orang lain. Tapi ingat Bapak Mama, tidak selamanya kita berbagi berkat Tuhan itu orang terima dengan sukacita. Ada? Tidak selamanya. Ada orang yang respon baik untuk menerima, mendengar firman Tuhan, berkat yang kita sampaikan. Tetapi ada yang responnya justru dia olok kita lagi Bapak Mama. Dia datang kok ajar kita lagi. Bapak Mama, siap atau tidak siap harus memberitakan Injil. Amin. Jadi kita sebagai hamba Tuhan dalam persekutuan doa harus selalu siap melayani Tuhan. Mau sakit, mau lemah, pergumulan berat, jangan itu menjadi hambatan tantangan untuk kita melayani Tuhan. Pergi untuk memberitakan Injil Tuhan. Pergi untuk menjadi garam dan terang dunia. Mempengaruhi orang yang ada di gelap sana untuk membawa mereka kepada terang. Ada tugas. Memang tugas berat Bapak Mama, tidak gampang. Tugas itu yang Tuhan bilang harus pergi untuk wujudkan, nyatakan dalam kehidupan. Jadi bukan kita pakai untuk kita diri sendiri Bapak Mama. Makanya Petrus dia memberikan sinyal, hanya orang datang membantu dia. Dan ketika mereka membantu Bapak Mama, mereka menyaksikan bahwa betapa berkat Tuhan luar biasa. Jalannya sampai koyak Bapak Mama. Tampungan tidak muat. Berkat itu terlalu banyak Bapak Mama. Itu pengalaman dan kisah kehidupan iman yang dialami oleh Petrus. Jadi Bapak Mama yang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada kisah kehidupan, ada pengalaman yang kita alami, jangan menikmati untuk diri kita sendiri, tetapi berbagilah kepada orang lain. Yang kedua Bapak Mama, keberanian untuk mengatasi keterbatasan diri.
Bapak Mama, tantangan itu selalu mengandung peluang. Tantangan itu selalu mengandung peluang. Tetapi Bapak Mama berani atau tidak? Berani atau tidak? Jadi jangan selalu berpikir negatif thinking terhadap tantangan Bapak Mama. Jangan selalu mempersalahkan tantangan selalu datang Bapak Mama. Jangan. Di balik tantangan itu ada peluang. Bapak Mama, ada peluang yang Tuhan siapkan. Kecuali orang baca tantangan itu dengan kacamata iman, baru orang memahami bahwa tantangan itu ada peluang. Petrus Bapak Mama, dia tidak mengandalkan pengalaman. Dia membaca tantangan itu Bapak Mama, akhirnya peluang itu datang, ada berkat Tuhan. Jadi Bapak Mama, kalau dalam tantangan orang kecewa lalu mengundurkan diri, tidak mau bekerja lagi, tidak mau usaha lagi Bapak Mama, dia tidak akan mendapat yang namanya peluang itu. Dia tidak akan dapat. Bagi orang yang bertekun, orang yang sabar, itu yang akan dapat. Jadi Bapak Mama, dalam tantangan itu kita disuruh untuk melatih kesabaran kita. Melatih kesabaran kita. Jadi ketika kita gagal Bapak Mama, bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk kita melatih kesabaran yang ada dalam diri kita. Terkadang Bapak Mama kita tidak sabar, Bapak Mama, kita tidak sabar. Kita maunya yang instan saja, yang cepat-cepat untuk kita dapat Bapak Mama. Jadi kita tidak mau berproses. Mau dapat sesuatu yang baik Bapak Mama harus berproses. Maka di dalam proses itu Bapak Mama, kita harus melatih kesabaran yang ada dalam diri kita. Harus bertekun. Sabar menanti berkat Tuhan. Banyak rumah tangga Bapak Mama tidak sabar. Saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Menanti janji Tuhan, menanti jawaban Tuhan itu harus sabar Bapak Mama. Waktu kita manusia tidak sama dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita Bapak Mama. Belajar untuk menyesuaikan diri kita dengan waktu Tuhan. Ada amin? Jadi jangan paksakan waktu kita dengan waktu Tuhan. Maka melatihlah dirimu dengan sabar. Maka kamu akan berhasil. Ketika kita sabar Bapak Mama, kita akan dibentuk dan ada kualitas dalam diri kita. Iman kita akan bertumbuh dengan baik. Karena kita melewati gelombang-gelombang. Ada tantangan, ada masalah. Kita dilatih Bapak Mama. Jadi melatih diri dengan sabar ya Bapak Mama. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat putus asa. Makanya dalam firman Tuhan di Injil Markus pasal 10, sepertinya tidak salah 31-32, orang yang terkemuka itu dia bisa terkebelakang. Orang yang ke belakang dia bisa terkemuka. Bapak Mama, ini tantangan bagi kita Bapak Mama. Ingat, jangan sampai kita adalah orang yang setia lalu kemudian kita gagal mempertahankan kesetiaan kita. Ingat itu. Jangan sampai orang banyak kenal kita bahwa kita adalah seorang yang setia melayani Tuhan. Tetapi kemudian orang kenal kita orang yang jauh dari Tuhan. Jangan. Pertahankanlah itu. Bapak Mama, dalam cerita Injil Markus pasal 10 ayat 28 itu, Petrus juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami ini sudah tinggalkan segala sesuatu lalu kami ikut Tuhan. Ini omong soal upah mengikut Tuhan. Tuhan respon dia bilang, barang siapa yang meninggalkan istri, suami, anak-anak, rumahnya karena aku, maka orang itu layak akan mendapatkan 100 kali lipat. Ya Bapak masih mau yang datang ini, jangan meragukan berkat Tuhan. Amin. Jangan ragu dengan berkat Tuhan
baru Tuhan kasih berkat Bapak Mama. Belum apa-apa su minta berkat. Aduh Bapak Mama, ini masena. Ya. Jangan Bapak Mama. Jangan ngotot. Baru belum apa-apa su minta berkat Tuhan. Belum apa-apa su ngotot dengan Tuhan kasih saya ini dan itu. Tuhan bilang kamu melayani saja pemalas mau mati mah. Berdoa saja pemalas. Makan saja tidak pernah ingat saya sang sumber berkah. Tapi ngotot minta berkah. Mama, belajar jangan malas tahu dengan Tuhan. Belajar untuk jangan culas dengan Tuhan. Tuhan juga bisa culas dengan kita juga. Makanya dia uji kita dan tunggu dulu. Karena apa? Kamu belum punya kualitas yang baik dalam mengikut Tuhan. Karena kita kalau langsung kasih habis hilang. Habis itu sudah dapat berkat banyak-banyak, sudah lupa Tuhan lagi. Nanti sudah dapat masalah lagi, baru datang lagi minta berkat lagi. Jadi Tuhan juga uji kita Bapak Mama, saudara-saudari. Jadi Bapak Mama yang terkasih, kalau melayani Bapak Mama jangan pernah berpikir bahwa saya tinggalkan keluarga saya. Siapa yang urus satu istri? Di sini siapa yang tinggalkan dia pun suami, dia pun istri, dia pun anak-anak dan datang beribadah kepada Tuhan. Atau siapa yang datang dalam ibadah saat ini dengan lengkap? Puji Tuhan. Janganlah kekhawatiran itu melebihi hidup kita Bapak Mama. Kalau kekhawatiran melebihi Bapak Mama, ketakutan melebihi kita Bapak Mama, maka kita tidak berani. Karena semua itu mengeluh habis. Kita orang Kristen itu Bapak Mama jangan terlalu banyak mengeluh. Tapi kita ini Bapak Mama kalau panas sedikit sudah mengeluh. Apalagi ada masalah bertubi-tubi pasti kita mengeluh. Atau misalnya istri di rumah, suami di rumah dia omong tidak habis-habis kita mulai mengeluh. Istri apa kok mau begini? Sepertinya saya salah pilih kok. Atau suami keluar rumah tidak pulang-pulang, dia bilang ini suami model apa yang begini. Bapak Mama, tidak gampang kita mengikut Tuhan Bapak Mama. Tetapi kita harus tanamkan dalam diri kita dengan istilah namanya S3. Ini saya kasih singkatan ya, supaya Bapak Mama bisa ingat. S3 itu seiman, seamin, seaman. Bapak Mama ingat atau tidak? Seiman, seamin, seaman. Kalau ini kita lakukan Bapak Mama, kita sebagai hamba Tuhan, ada seiman, kita di semua seiman, otomatis pasti kita akan seamin. Lalu kalau suara seamin Bapak Mama, pasti seaman. Ada aman Bapak Mama, karena ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tanamkanlah ini S3 ini Bapak Mama ya. Kita harus sehati, sepikir, sejiwa untuk melakukan pelayanan. Di momen ulang tahun Bapak Mama saat ini 23 tahun. Apakah Bapak Mama seiman, seamin, seaman? Semua baik-baik ya Bapak Mama. 23 tahun ini adalah sebuah anugerah Tuhan yang Tuhan kasih. Ini hadiah Bapak Mama. Hadiah. Yang namanya orang ulang tahun pasti identik dengan bahagia. Kalau kita semua yang hari ini ada yang muka tidak betul, lah itu berarti dia tidak merayakan ulang tahun. Semua bahagia Bapak Mama, kita merayakan peristiwa sukacita besar. Ada amin? Oh Mama 23 tahun ini umur-umur dia kawin sudah. Ya ini 23 tahun ini ada balasan saja dia sugas. Apalagi 23 tahun. Apalagi kami di Malepea, di Mainan sana, siapa yang tahan menderita karena dingin? Kalau Bapak Mama panas di sini boleh lah Bapak Mama, di Kalabai panas silahkan.
Karena yang panas ini membuat orang jarang. Tetapi kalau dingin membuat orang disatukan. Ya. Jadi mama kita milik Tuhan itu dalam persekutuan bukan kita dijauhkan satu dengan yang lain, tetapi kita disatukan. Jangan ada yang bercerai-berai dalam persekutuan. Sama seperti lembah mainan yang suami tidur sendiri dia gelisah, istri tidur sendiri dia gelisah. Ikut Tuhan pun juga begitu, Bapak harus gelisah kalau tidak pergi beribadah kepada Tuhan. Ada amin? Kalau gelisah, kalau dia lupa berdoa, dia harus gelisah kalau dia tidak baca Alkitab. Di sini nih orang hamba Tuhan, Bapak Mama, dia selalu baca firman Tuhan setiap waktu, setiap saat. Ada amin? Amin. Baca Alkitab itu Bapak Mama, jangan suka-suka. Ada waktu tertentu baru baca, tidak Bapak Mama. Belajar untuk disiplinkan diri setiap waktu, setiap saat Bapak Mama. Iman kita akan bertumbuh dengan baik kalau kita baca kitab setiap hari. Kayak lagu sekolah minggu bilang, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kalau mau tumbuh. Tetapi kalau memang tidak ada yang mau tumbuh dalam iman, ya memang jarang berdoa, baca Alkitab, tidak rajin beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Mama bertolak ke tempat yang dalam. Kenapa Yesus minta Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam? Kenapa bukan di pinggir? Bapak Mama yang terkasih, harus keluar dari zona nyaman. Kadang kita hamba Tuhan berapi-api di mimbar, tapi tidak pernah keluar dari zona nyaman kita. Tidak pernah menjangkau orang-orang yang susah. Perkunjungan di jemaat juga susah. Bagaimana dia tahu pergumulan jemaat? Dia hanya dalam zona nyaman saja, hanya berkuar-kuar saja. Tapi Bapak Mama yang terkasih, kadang jemaat juga, kita sebagai gembala, sebagai pendeta, kita pergi terus juga dong bilang, dong takut Bapak Mama, dong lari, dong pikir kita pendeta koperasi. Bapak Mama tahu itu koperasi, dong kalau datang di rumah. Kalau belum lunas Bapak Mama dia ada dalam rumah juga bilang tidak ada. Makanya kalau dia Bapak Mama belum datang berjumpa dengan Tuhan, kalau pendeta pergi terus, dia kunci dia punya rumah, padahal dia ada di situ juga. Karena dia bilang pendeta koperasi. Karena apa Bapak Mama? Belum lunas. Kalau dalam hidupnya dia belum pernah gereja Bapak Mama, lalu pendeta datang terus lalu dicap sebagai pendeta koperasi, tidak apa-apa. Karena memang dia belum lunas. Sama toh ke koperasi. Kalau kita pinjam Bapak Mama, kita belum lunas, dia akan datang terus. Dia akan cari kita terus Bapak Mama. Maka kita juga hamba Tuhan juga sama seperti orang koperasi. Jangan patah semangat ketika kita datang berkunjung lalu kemudian dia tidak ada. Datang terus Bapak Mama. Tuhan juga begitu Bapak Mama. Dia mencari teladan bagi kita. Dia datang mencari kita, domba yang hilang, domba-domba yang tersesat. Itu makna sesungguhnya bertolak ke tempat yang dalam. Jangan hanya di pinggir Bapak Mama, tidak akan dapat berkah. Ke dalam-dalam pasti ada berkah. Orang mau dapat hasil banyak, dia harus pergi sampai ke dalam, bertolak ke tempat yang dalam. Tidak mungkin orang nelayan dia hanya tebarkan jala di pinggir. Benar, dia dapat ikan, tapi 1-2 ekor saja Bapak Mama. Berbeda dengan orang yang pergi di dalam sana, oh Bapak Mama, itu berbeda. Dia akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan ada dalam zona nyaman kita Bapak Mama. Tetapi
kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kalau mau keluar dari zona nyaman, Bapak Mama, ada resiko. Ada tantangan, Bapak Mama. Tidak gampang keluar dari zona nyaman. Ketika engkau menyatakan kebenaran, Bapak Mama, ingat, tidak semua menjadi rekan kerjamu, Bapak Mama. Pasti di situ ada orang yang menjadi musuh. Makanya Paulus menyatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku menjadi musuhmu? Bertolak ke tempat yang dalam itu penuh resiko, penuh tantangan, Bapak Mama. Tapi apakah Bapak Mama, saya, dan saudari-saudari berani menyatakan kebenaran itu? Tidak. Keluar dari zona nyamanmu. Tinggalkanlah zona nyamanmu, Bapak Mama. Menjadi hamba Tuhan bukan bos, Bapak Mama. Bos itu dia hanya tahu suruh-suruh saja. Hamba yang mau melayani, hamba yang mau mengabdi kepada Tuhan, hamba yang mencari umatnya yang tidak tahu jalan pulang datang kepada Tuhan. Ada amin? Tugas kita semua ini, Bapak Mama. Jika engkau melihat hamba-hambamu, sesamamu yang belum pernah merasakan berkat Tuhan, yang belum pernah merasakan kasih Tuhan, jangan hakimi mereka. Jangan menjauhkan dirimu dari mereka. Tugas kita adalah menjadi garam dan terang dunia. Jagalah mereka. Ada misi yang kita harus lakukan. Rangkullah mereka di dalam kasih Allah. Jangan menjauh dari mereka, tetapi dekat dan rangkullah mereka. Bawalah mereka kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Mama, kerelaan untuk berbagi berkat dengan sesama. Jala dan perahu ini, Bapak Mama, menggambarkan daya tampung yang dimiliki manusia atas berkat Tuhan. Kan jala itu kan tampung ikan, toh. Kita ini manusia menjadi daya tampung berkat. Tetapi daya tampung berkat dalam diri kita itu jangan untuk diri kita. Jala itu koyak. Artinya bahwa Petrus jangan menikmati untuk dirinya, tetapi harus menjadi berkat untuk semua manusia. Jadi Bapak Mama, di momen ulang tahun yang ke-23 persekutuan doa lembah pujian segala bangsa, kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saluran-saluran berkat. Jangan menikmati untuk diri sendiri, Bapak Mama. Ingat, Bapak Mama, keputusan terakhir Petrus, yaitu dia meninggalkan segala sesuatu lalu dia mengikut Tuhan. Itu keputusannya yang tepat, Bapak Mama. Maka jangan keraskan hatimu untuk tidak mau ikut Tuhan. Jangan. Jika Tuhan memberikan engkau kesempatan untuk mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, jangan tunda nanti. Tetapi katakan, aku mau ikut Tuhan. Aku mau diutus untuk pergi melayani Tuhan. Petrus mengambil keputusan yang tepat untuk menjadi saluran berkat. Nah, bagaimana saya dan Bapak Mama? Apakah kita sama seperti Petrus yang mengambil keputusan yang tepat untuk melayani Tuhan atau tidak? Pikirkanlah itu, tetapi ambillah keputusan yang tepat. Yang Tuhan juga senang, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita layani, bukan menyenangkan hati manusia, Bapak Mama, melainkan kita menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Bapak Mama, saudara-saudari, kita pasti dilema dalam mengambil keputusan. Tapi bukan saat ini, sore hari ini, suruh untuk tinggalkan pekerjaanmu yang semula,
Kehabisan Bapak Anti, nah guru. Lalu kemudian tiba-tiba Bapak Anti bilang, saya kemasukan Roh Kudus, jadi saya betul, saya pekerjaan, saya lepas, bukan. Bukan Tuhan suruh begitu, Bapak Mama, bukan. Tinggalkanlah kehidupanmu yang lama. Makanya ingat Bapak Mama dalam bacaan ini, dia sadar, Petrus sadar dia ada lapar, dia bilang begini, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Itu kesadaran Petrus. Itu yang harus ditinggalkan Bapak Mama untuk ikut Tuhan. Ada pertobatan yang sungguh Bapak Mama. Pertobatan yang sungguh membawa perubahan yang besar. Ada amin? Tuhan berkati firman-Nya. Amin.